Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami ingin menjelaskan tentang bab pernikahan dalam Islam. Berikut adalah penjelasan tentang pernikahan dalam Islam beserta dalil-dalilnya dalam bahasa Arab. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. 4 dalil nakli pernikahan, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik di hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Hadis riwayat Abu Dawud terdapat arti, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah terdapat arti, pernikahan adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk 1. Membentuk warga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. 2. Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bahagia. 3. Menghindari perbuatan zina dan maksiat. 4. Membentuk generasi yang soleh dan berakhlak mulia. Yang 5. Menyempurnakan separuh agama. 6. Menjaga kesucian diri dan menghindari zina. Dan yang terakhir yaitu yang 7, ibadah kepada Allah. Hukum pernikahan terdapat 5
Hukum pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Untuk yang wajib, menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan fisik, serta khawatir akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Kemampuan finansial berarti mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarga. Kemampuan fisik berarti mampu menjalankan kewajiban sebagai suami. Kedua, sunnah. Menikah disunahkan bagi mereka yang sudah mampu, tetapi tidak khawatir akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Sunnah ini merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah hukum haram. Menikah hukumnya haram jika seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami, nafkah, perlindungan, dan keadilan. Menikah juga haram jika dilakukan dengan penipuan. Contohnya, seorang laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya tidak boleh menikah. Untuk yang keempat adalah hukum makruh. Menikah hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak punya penghasilan, tetapi calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka. Makruh berarti tidak disukai, tetapi masih dibolehkan. Nah, untuk yang kelima adalah hukum mubah. Menikah hukumnya mubah bagi seseorang yang dalam kondisi stabil, tidak cemas, akan terjerumus ke dalam zina, atau melakukan tindakan yang tidak adil terhadap istrinya. Mubah berarti dibolehkan, tidak wajib, dan tidak haram. Untuk pertama, rukun nikah. Harus terdapat mempelai pria, mempelai wanita, wali atau wakil yang diwakili mempelai wanita, 2 orang saksi, dan sigat atau pernyataan akad nikah. Untuk syarat sah pernikahan, pertama beragama Islam, tidak dipaksa untuk menikah, tidak dalam masa iddah, tidak sedang menjalankan ibadah umroh atau haji. Yang keenam ada lafaz ijab qabul. Lafaz ijab qabul merupakan ucapan dalam akad nikah yang menjadi syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Ijab adalah ucapan wali menikahkan mempelai perempuan, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan mempelai laki-laki atas ijab tersebut. Untuk lafaz ijab qabulnya ada 2. Yang pertama, bahasa Arabnya. Ankahtuka wa zawwajatuka mahtubataka, binti nama pengantin perempuan, halal, mahri, mahar atau mas kawin, halal. Artinya, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku, dengan mahar dibayar tunai. Yang kedua, bahasa Arabnya, qabiltu nikahaha wa taswijaha alal mahri masukur wa raditu bihi wallahu waliyu taufiq. Artinya, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang telah disebutkan dan aku rela dengan hal itu, dan semoga Allah selalu memberikan anugerah. Yang ketujuh, macam-macam mahram. Mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi karena hubungan keturunan, persusuan, atau pernikahan. Mahram terbagi menjadi mahram mu'abbad atau haram selamanya, dan mahram mu'aqqad atau haram dalam waktu tertentu. Haram mu'abbad meliputi hubungan nasab, persusuan, dan pernikahan. Sementara mahram mu'aqqad hanya berlaku sementara karena suatu kondisi tertentu. Macam-macam mahram. Yang pertama, mahram karena keturunan atau nasab. Ibu, nenek hingga ke atas, anak perempuan, cucu hingga ke bawah, saudara perempuan, kakak atau adik, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan, anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan, bibi atau saudara perempuan dari ayah, bibi atau saudara perempuan dari ibu. Yang kedua, mahram karena persusuan. Ibu susuan dan nasab ke atas, saudara perempuan sesusuan, anak perempuan dari saudara laki-laki susuan, anak perempuan dari saudara perempuan susuan, bibi dari ayah susuan, bibi dari ibu susuan. 3.
Mahram karena pernikahan. Istri ayah atau ibu tiri jika ayah telah berhubungan badan dengan ibu tiri, mertua atau ibu istri, anak tiri jika ibu telah berhubungan badan dengan ayah, dan yang terakhir menantu. 8. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah atau batal dalam Islam meliputi beberapa jenis seperti nikah syigar, nikah mut'ah, nikah muhalil, menikahi wanita dalam masa iddah, serta pernikahan yang melanggar ketentuan hubungan keluarga yang dilarang atau mahram. Selain itu, pernikahan yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa kesepakatan juga bisa dianggap tidak sah. Yang pertama, nikah syigar. Pernikahan ini terjadi ketika dua wali saling menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa wali pihak lain akan menikahkan anak atau saudarinya kepada wali pihak pertama. Yang kedua, nikah mut'ah. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dibatasi dalam waktu tertentu, seperti perjanjian untuk menikahi seorang wanita selama 6 bulan. Yang ketiga, menikah muhalil. Pernikahan ini dilakukan sebagai perantara agar seorang wanita yang telah ditolak 3 kali oleh suaminya dapat dinikahkan kembali oleh suami pertama. Yang keempat, menikah wanita dalam masa iddah. Wanita yang sedang menjalani masa iddah atau masa tunggu setelah perceraian atau ditinggal meninggal suami tidak boleh menikah sebelum masa iddahnya selesai. Yang kelima, hubungan keluarga terlarang. Pernikahan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, atau dalam garis keturunan menyamping, saudara orang tua, saudara nenek. Yang keenam, pernikahan dengan paksaan. Pernikahan yang terjadi karena paksaan atau tidak ada kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak dapat dianggap tidak sah. Yang ketujuh, pernikahan yang melanggar syarat-syarat pernikahan. Jika salah satu syarat pernikahan atau persetujuan mahar, wali, dan saksi tidak terpenuhi atau tidak lengkap, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Yang kedelapan, pernikahan dengan wanita musyrik. Pernikahan dengan wanita musyrik atau non-muslim tidak dianjurkan dan dapat menyebabkan pernikahan tidak sah. Hak dan kewajiban seorang suami. Yang pertama, memberikan nafkah. Tentunya, suami wajib memberikan nafkah lahir atau makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain dan batin, cinta, perhatian, kasih sayang kepada istri dan keluarga. Yang kedua, menjaga martabat istri. Suami wajib menjaga kehormatan istri, memberikan pendidikan agama, dan mengasihi istri dengan baik. Yang ketiga, bersikap adil. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, ia wajib bersikap adil di antara mereka dalam segala hal, termasuk dalam memberikan nafkah dan perhatian. Nah, untuk hak dan kewajiban seorang istri, yang pertama, dihormati. Istri berhak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Yang kedua, diberikan nafkah. Istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Yang ketiga, taat pada suami. Istri wajib taat kepada suami dalam hal yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, mengikuti tempat tinggal suami. Istri wajib mengikuti tempat tinggal suami, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Yang kelima, menjaga dirinya dan keluarga. Istri wajib menjaga martabat dirinya dan keluarga serta menjaga harta suami. Yang keenam, mensyukuri pemberian suami. Istri wajib mensyukuri setiap pemberian suaminya. Dan yang terakhir, saling menjaga.
Suami dan istri wajib saling menjaga diri dari segala bentuk dosa dan perbuatan yang melanggar ajaran Islam. 10. Surat dan pengertian dari talak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tolaku marotani fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Wala yahilul lakum anta kuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhofa ala yukima hududallah. Fa in kiftum ala yukima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tilka hududallahi fala ta'tuha. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humud dzalimun. Jadi, pengertian talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Secara bahasa, talak berarti melepaskan atau menghilangkan ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, talak adalah ikrar atau pernyataan dari suami yang menyatakan keinginannya untuk memutus hubungan pernikahan dengan istrinya. Menurut syarak, talak adalah nama bagi pelepas ikatan pernikahan. 11. Hukum talak. Hukum talak atau perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang makruh atau tidak disukai, namun dapat menjadi wajib atau diperbolehkan jika ada alasan yang kuat. Talak 1 dan 2 masih dapat dirujuk, sementara talak 3 menyebabkan ikatan pernikahan putus dan harus menikah kembali. Talak yang diucapkan di luar pengadilan sah secara agama, namun belum sah secara hukum positif. 12. Macam-macam talak. Talak adalah pernyataan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Islam. Ada 3 jenis talak yang dibedakan berdasarkan jumlah ucapan dan konsekuensi hukumnya, yaitu: pertama, talak 1 atau talak raj'i. Talak pertama yang dijatuhkan di mana suami masih dapat merujuk istrinya selama istri masih dalam masa iddah tanpa perlu akad nikah baru. Talak 2. Talak kedua yang dijatuhkan juga masih memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru. Yang terakhir, talak 3 atau talak bain kubro. Talak ketiga yang dijatuhkan sehingga suami dan istri tidak dapat rujuk lagi kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai atau meninggal dunia, lalu masa iddahnya selesai. Jadi, perbedaan utama terletak pada kemampuan untuk merujuk kembali. Talak 1 dan 2 memungkinkan rujuk dalam masa iddah. Sedangkan talak 3 mengharuskan istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu sebelum dapat kembali kepada mantan suaminya. 13. Masa iddah. Masa iddah adalah periode tunggu bagi seorang wanita yang pisah dari suaminya, baik karena perceraian, cerai hidup, atau kematian suami, cerai mati. Hikmah dari masa iddah adalah sebagai penghormatan atas hubungan pernikahan yang pernah dijalin sebelumnya. Penjelasan masa iddah adalah sebagai berikut. Perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Yang kedua, perempuan yang tidak hamil, ada kalanya cerai hidup atau cerai mati, suami meninggal. Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup adalah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. 14. Rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raj'ah
artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah sebagaimana dalam kitab Muqani al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i bukan bain. 15. Hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. 3. Terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan. 4. Mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Yang ketujuh, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.